Apalagi di kan. sop ya bentar hidup lagi ya Bu. Ketemu air gitu. Namanya bakso beranak, tapi pas dibelah isinya telur kan jadi, Apa pipi pak udah lagi. iya. Taunya kan kalian makan doang kan. Iya sih betul. Selamat datang di Biota Biology Talk. It's biology, Just biology. but more than biology. Biology. Tepuk tangan. Sekarang bahagia banget kemarin kita sudah gak apa-apa kan kita bahagia kan kita udah melewati banyak episode ya sekarang masuk episode keempat. Terus kemarin kan juga kita habis Idul Adha tuh Nan. Ya, alhamdulillah. Jadi kan seneng lah ya kita di rumah makan daging gitu. Bagi yang suka daging ya. Oh kamu gak suka daging Nan? Kalau tiap hari daging sapi sih saya tidak suka, maksudnya terlalu enek. Iya sih, aku juga kalau makan sapi Kalau sapi agak susah tapi ya kalau makan sapi ya. Ya kemarin kita ngobrolin soal kelawar, terus sekarang kita bakal ngobrolin soal sapi juga Nan. kenapa hewan-hewan sih? Karena kan kita biologi, membicarakan soal kehidupan. Nah ngomongin soal daging sapi kemarin ya, itu kan sekarang lagi vibes-nya Idul Adha gitu ya. Terus di rumah itu bapak, ibu kita, orang tua tuh pada masak daging dan segala macam. Ya betul. Cuman ternyata daging sapi itu bisa jadi daging yang berbahaya. Karena Nah itu nanti karena kita, basi bukan. karena nggak nemu lagi. Bagus ya udah mau punch lagi ya. Ya pokoknya gitulah, kita akan ngobrol soal daging sapi. Nah nanti kita ngobrol sama salah satu dosen. Ya. Tapi beliau tuh juga wirausahawati, berarti ya, ini nggak sih? Bisa Ya. wirausahawan. Iya, beliau tuh ternyata punya satu apa ya, semacam mungkin rumah makan gitu yang fokusnya ke adalah steak ya. Oh, kok kira fokusnya sapi bukan? Ke steak PS tapi. Nah, kita langsung sahabat aja nanti kita bakal ngobrolin soal daging hari ini yang nanti kita kulik sampai dalam-dalamnya gitu ya. Sampai jeroannya ya. Sampai jeroannya betul. Dengan Bu Aini monggo langsung ngobrolkan diri saja Bu. Oke, halo, nama saya Nur Aini Arianti, biasa dipanggil Aini. Saya dosen di jurusan pendidikan biologi. Sekarang departemen Iya, ya, betul, bukan jurusan. departemen, Bu. Departemen pendidikan biologi. Sebenarnya sih saya nggak ada hubungannya sama persapian ya. Bukan jagal itu ya Bu ya. Jadi expertnya itu lebih ke fisiologi tumbuhan Oke. gitu. Cuma ya karena tadi udah disebutin punya usaha, jadi tahu sedikit lah. Dan namanya ibu-ibu kan pasti tahu lah ya persapian, masak memasak. Betul, ya. betul. Nanti kita akan ngobrolin soal daging-dagingnya Bu. Nanti mungkin Bu Aini bisa memberikan penjelasan. Karena kemarin tuh waktu makan daging itu katanya kalau makan daging mentah itu berbahaya. Kalau daging sapi itu benar nggak Bu? Kalau makan daging sapi mentah? Sebenarnya sih semua yang mentah-mentah itu pasti ada resikonya. Tapi sebelum itu tahu nggak sih kalau sebenarnya sapi itu kalau nggak ada A-nya jadi sepi. Aduh, jangan bahas. Jadi Sapi kalau nggak ada A-nya tapi A-nya di belakang jadi sepa. Apa sih nggak jelas? kalau nggak ada S-nya jadi panas. Oh, ayo kamu gantian. Aduh. Saya tidak ada pulang. Iya benar. Iya betul. Sapi kalau nggak ada S-nya jadi kalau Tapi kalau dibalik bisa. Siap. rada ini ya, rada kayak tentara ya. Waduh. Oke, balik lagi ke yang Oke, tadi ya, betul, Bu. mentah-mentah. Sebenarnya kalau hampir semuanya produk makanan itu kalau mentah ya resikonya tinggi, terutama untuk kontaminannya. Atau apa sih kalau istilahnya? Kontaminan sederhana kan? Apa yang susah jadi aku? Kontaminan itu berarti Sesuatu ikutan ya, sesuatu yang sebenarnya nggak boleh ada di situ, Oh, ya. Oke. tetapi ada gitu dan itu membahayakan. Sapi sendiri, daging sapi sendiri itu kalau dibandingkan dengan daging-daging yang lain sebenarnya termasuk yang lebih aman. oh gitu. Cuma ya tergantung cara ngolahnya ya dari mulai penyembelihan sampai nanti bagaimana pemotongan dagingnya, pembersihan dari Oke. kulit-kulitnya dan sebagainya gitu. Makanya daging sapi itu ada itu yang apa ya? Kayak rare gitu ya, medium. Stick maksudmu. Iya, kalau Daging sapi ya, daging sapi ya Olahannya, mentah. ya, daging sapi yang diolah itu nanti kan bisa ada yang misalkan apa namanya? Aku nggak hafal rare. Rare, gitu, terus medium rare, rare, medium. well done. Medium well dulu dong. Medium Baru well done. Itu makanya jadi memungkinkan untuk kayak gitu. Iya. Karena kayaknya kalau
Kan sekarang kan akhirnya yang steak yang tadinya itu steak apa steak sih Bu yang bener Bu? Kalau stick itu tongkat. Oh berarti steak ya? Iya. Nah kalau steak itu kan awalnya kan memang yang dihitung kan sapi gitu ya. Tapi kan sekarang kan mulai ada steak ayam tuh yang mungkin semacam kayak untuk Tapi warga. lebih kayak itu sih ayam goreng kalau stick Iya. ayam itu. Ditepungin, Cuma ayam ditepungin, file ayam file ditepungin. Ah iya benar. Nah, kalau di daging sapi itu kan tadi ada macam variasinya ya. Tapi kalau daging ayam itu pasti ya udah gitu satu aja, matang gitu. Itu kenapa, Bu? Yang pertama sih karena memang dari segi ukuran dulu, ukuran daging sapi itu dia tebel ya. Beda sama daging ayam yang paling ketebalannya berapa nggak sampai 3 cm lah, meskipun itu di bagian dada gitu. Nah, tapi kalau daging sapi itu dia cenderungnya tebal sih. Dan yang dipakai untuk steak itu kan biasanya di daerah-daerah Tenderloin. di Tahu. sampelnya gitu yang benar-benar itu daging semua. Dan ketika proses dari mulai penyembelihan kemudian pemotongan dagingnya itu kan tidak banyak kontak dengan dengan barang-barang atau lingkungan yang lain sehingga bisa memungkinkan dia untuk dimasak seminimum mungkin, bahkan even hanya sekedar dicacah kemudian dikasih bumbu ya kayak misalnya soyu gitu ya atau kecap asin tuh udah Bisa namanya dimakan. tartar atau hanya di blensing sebentar atau dipanasin sebentar, jadi hanya benar-benar permukaannya aja yang kena panas tuh juga banyak Sudah banget boleh ya. dimakan. Sebenarnya itu ya boleh sih boleh ya. Preferensi ter- lah ya. nah, iya, Kayak ada Sumanto itu kan juga Dia suka Itu daging di mentah. sensor-sensor. Dia suka makan daging Oh, mentah. jadi ya sama kayak orang makan sushi itu Oke. kan juga banyak yang benar-benar sushi yang dari ikan mentah itu nggak semuanya orang bisa makan karena ya preferensi itu nggak suka aja kalau yang mentah-mentah. Oke, Ya namanya ikan tuh ya harus digoreng kalau saya. Jadi kalau meskipun itu sup ikan tapi harus digoreng dulu. Kalau kebayangin ikan kemudian dimasak mentah-mentah tanpa kena minyak dulu itu kayak gimana gitu. Apalagi di kan. sop ya bentar hidup lagi ya Bu. Ketemu air gitu ya. Ketemu air langsung hidup lagi. Enggak dong, enggak konsepnya kayak gitu dong. Ada makanya- dipotong dulu. Karena daging sapi besar jadi dia cenderung lebih aman tadi ya. Sedangkan daging ayam itu berarti Dia efek terkena kontaknya kontaminannya lebih besar. iya betul. Tapi kan juga sekarang banyak banget yang sudah mulai aware. Ibu-ibu itu kan kalau misalnya pas sehari atau ya seminggu sebelum Idul Adha biasanya di grup ibu-ibu tuh udah mulai tuh beredar Oh gitu. apa Cara melunakkan Tips-tips daging. ya. selain cara melunakkan daging adalah cara menyimpan daging yang betul di Oke. freezer. Kan ternyata ada Pak dokter hewan yang dari UGM itu dia ngasih caranya. Jadi nggak boleh dicuci dulu, kemudian jangan disimpan dalam potongan yang besar-besar, tetapi potongan yang sekali makan gitu. Jadi ketika dikeluarkan, terus nanti mau motong itu nggak kesusahan gitu. Kemudian juga tadi udah ya nggak boleh dicuci, potongannya kecil-kecil satu kali makan. Terus nggak boleh langsung dimasukkan ke freezer, harus di-chiller dulu yang bawah itu 5 jam. Baru bisa dimasukkan freezer. Baru dimasukkan ke freezer. Itu juga nanti termasuk sampai ke kualitasnya juga. Kalau langsung di freezer kan selnya itu langsung membeku gitu. Dan nanti iya. ketika dia di defrost itu bakalan kalau dimasaknya nggak bener itu jadinya alot. Tapi kalau dia di chiller dulu 5 jam gitu dia kan pelan-pelan ya membekunya. Jadi menyesuaikan diri dulu. Adaptasi dulu Air yang bener. ada di dalam selnya di nukleusnya itu kan dia menyesuaikan dulu dengan suhu rendah. Nah begitu masuk ke freezer baru dia akan nanti ketika di defrost tidak akan merusak kualitas. Oke, ternyata menjelaskan membekukan daging sangat biologis ya. Ternyata saya baru tahu loh ini. Sama juga gitu. Taunya kan kalian makan doang kan? Iya sih, betul. Apalagi kan Iya. anak kosan ya Bu ya. Jadi kalau ketemu daging tuh ya Dimasak aja dah. langsung aja tuh disimpan, ditimbun Taunya gitu. daging itu enak sama enak sekali. Iya, bener. Apalagi setahun sekali. Setahun sekali. Enggak juga sih. Terus tadi kan kalau daging ayam bisa terkena kontaminan yang lebih besar ya efeknya. Itu kontaminan utama yang bisa menyebabkan daging itu menjadi berbahaya itu apa sih Bu? Sebenarnya sumber kontaminasi utama atau kontaminan utama itu air. Oke. Jadi apalagi kalau ayam itu kan ada proses pembubutan bulu. Itu bulu atau rambut sebenarnya ya? Bulu. 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 Bulu.
Bulu. Kan suka ada yang salah tuh ya, Aves tuh berbulu atau berambut? Berbulu, benar. Oke. Nah, jadi kan ada proses pencabutan bulu, itu kan kena air juga gitu. Oke. Jadi kalau daging ayam itu kontak dengan airnya tuh banyak banget. Makanya dia nggak bisa atau dia benar-benar disarankan untuk tidak dimakan mentah-mentah. Dan pengolahannya itu ya benar-benar well done gitu, Harus mateng mateng. aja. Kalau nggak direbus ya digoreng benar-benar mateng, nggak bisa setengah mateng gitu. Karena apa ya itu karena berkontak dengan kontaminan utamanya yaitu air tuh banyak banget. Efeknya kalau nggak dimasak dengan matang, ada apanya nanti? Bisa jadi gitu ya, airnya itu mengandung salmonella, bakteri yang itu bisa bahaya buat pencernaan kita, bisa bikin tipes dan sebagainya itu. Nah udah masuklah, kan dia salmonella termasuk yang ada beberapa strain yang dia tahan panas juga. Jadi kalau cuma diblensir sebentar atau cuma kayak direbus sebentar nggak sampai matang itu dia masih hidup masuk ke pencernaan kita gitu, nanti bisa menyebabkan penyakit Jadi di tipes pencernaan. Bisa, salah satunya adalah tipes itu. Oh, pernah tipes nggak, Nen? Pernah. Berarti nggak makan daging ayam mentah? Nggak? Iya. Enggak, bukan. Salah lagi aku jawab ya. Kamu lagi Maksudnya, debus ya? Enggak, dulu tipes terus ke rumah sakit dicek sel darah putihnya tinggi banget. Berarti ada infeksi. Ada infeksi kan, terus dicek lagi. Ternyata ada salmonella. Oh, salmonella. Positif Kalau anak kos tuh mungkin dari jajan ya, warung tempat jajan gitu tuh biasanya. Kita sering makan ayam lagi ya. Gak cuma ayam sih, hampir gitu. semuanya. Hampir semua makanan Iya, semuanya. kayak misalnya kalian makan bakso atau mie ayam, itu kan kadang sayurannya itu ngeblensirnya cuma kayak direbus bentar bareng sama mie-nya. Nah terus kalau dia nyucinya itu pakai air yang kualitasnya meragukan, itu juga bisa. Ada salmonellanya. Kakak kelas kalian tuh bahkan ada yang pernah penelitian di warung-warung deket kampus tuh dia meneliti ini sambal baksonya. Jadi sambelnya aja gitu, itu dari mulai proses pembuatan sampai 7 jam setelah disajikan itu bagaimana kualitasnya. Kemudian juga ya itu semakin lama terbuka ya otomatis kontaminannya akan semakin banyak. Kemudian ketika dicek sumber utama kontaminan itu apa ya, airnya gitu. Air yang buat nyuci wadahnya, air yang ya semua kan itu kan kita berkontak dengan air ya. Nah itu kalau kualitas airnya rendah ini Kalau banget. pakai air wudhu itu bisa. Itu untuk biar glowing aja. Mensucikan, cuma tuh kan Enggak, salmonellanya. Kan ini lebaran haji. Besok nyucinya pakai air zam-zam kan. Ya lebih bersih. lebih yakin. Lebih yakin. Kontaminan ya. Tapi kalau air zam-zam itu sebenarnya kalian pernah baca nggak di air zam-zam itu ada nggak sih kontaminannya kayak bakterinya gitu? Kayaknya Belum baca tuh. Belum pernah baca. Kayaknya bersih ya Bu ya itu ya. Bukan, kalau air zam-zam itu bukan masalah nggak ada kontaminannya, tapi Tetap ada kontaminannya. dia itu kalau nggak salah pH-nya ya yang berbeda dengan air biasa. Akhirnya memungkinkan banyak bakteri tidak bisa hidup di sana. Ya, jadi karena pH-nya itu spesifik kalau yang benar-benar ini ya. Air zam-zam murni. Bukan. Terus juga kan kadang kalau udah dibawa ke sini, kemudian dipindah, dituang ke wadah itu akhirnya juga kenal mungkin lagi udah. jadi. Siap-siap kebayang. Tadi Bu ini sempat nge-mention juga salah satunya di bakso. Itu kan bakso ya kita inilah umum lah ya makan bakso gitu ya. Aku sih sering. Sering betul. Makanan 1000 umat gitu. Bener. Nah tapi ini juga ngomongin soal daging juga ya Bu ya. Bakso itu kan kebuatnya ya dari olahan daging. Salah satunya menjadi bakso gitu ya. Ada yang ngomong bakso urat, bakso tetelan, terus bakso berana. Bakso begadak ya. Bakso berana itu kan sebenarnya kan bakso begadak itu gak dibelah. mereka kan semua kan satu bahannya sama nih. Tapi kenapa ada nama beda-beda? Mungkin dari sudut pandang biologi ada nggak Bu yang bisa menjelaskan? Ya contoh deh bakso urat sama ada yang ngomong bakso urat sama bakso biasa. Nah itu kan Bakso halus. bakso halus bener. Aduh. Karena ini lebih ke teksturnya kali ya pas udah matengnya. Oke. Itu kalau bakso urat itu kayak kita ada perjuangannya gitu untuk mengunyah. Karena itu kalau nggak salah sih ada cuil-cuilan tulang rawanya dan sebagainya sehingga membuat ada teksturnya gitu. Sedangkan kalau bakso halus tuh cenderung bener-bener daging daging aja, bahkan yang bagian-bagian apa sih yang berminyak-minyak yang suka bikin kaku gitu tuh nggak diikutkan, makanya dia
nggak ada effort aja udah bisa gitu untuk Effort aja bisa tuh. Tapi kalau nggak ada effort lebih ke loloten sih. Tetap harus effort sih. Nanti malah yang ada malah kita menutup Tapi keren loh usia. istilah bakso beranak gitu ya. Bakso aja bisa bereproduksi. Oh. Gitu. Bener-bener. Bakso Mana kayak- isinya telur lagi, berarti bakso itu dia bertelur bukan beranak. Istilahnya itu salah nggak sih? Ovovivipar itu mau berarti Oh mau. gitu ya. lucu Namanya banget lagi. bakso beranak, tapi pas dibelah isinya telur kan jadi, Ovovivipar udah lagi. iya, Ovovivipar. jadi bakso itu sebenarnya beranak atau bertelur. Nah, itu harus diluruskan juga tuh. Bener-bener. Ya berarti, tapi kan sebenarnya kan yang bahan utama bakso itu kan ya daging. Ya, Daging itu kan urat. Iya. Berarti salah juga ya istilah Cuma bakso urat kan itu ya. di bagian dagingnya itu kan ada yang dominan apa sih, apa ya istilahnya, lemaknya juga ada. Kemudian yang masing-masing bagian itu kan punya spesifikasi proteinnya berapa, seratnya berapa iya, dan iya. sebagainya. Nah kan ada tuh kalau bikin steak aja kan kita nggak bisa tuh Asal daging apa aja gitu ya, Bu? nanti jadinya nggak juicy juga. Terus kita perlu effort untuk ngunyahnya karena alat kan, makanya dipilih bagian-bagian yang memang lembut isinya, Oh, itu oke. benar-benar daging tanpa apa ya yang serat terlalu besar gitu. Dan juga kayaknya nggak ada juga steak kerbau, pernah nggak makan? Belum steak pernah, kerbau? kayaknya Tapi nggak ada. pernah nggak makan daging kerbau? Belum pernah juga. Nah, kalian kalau main ke Kudus gitu di sana itu daging sapi itu jarang. Ah, Karena mereka masih percaya ya kayak hubungan sama historis dulu itu ya Bu ya. jadi sejarah Wali Songo itu bahwa sapi itu termasuk yang dihormati oleh umat Hindu, sehingga mereka nggak Menghormati makan. itu akhirnya makanya kerbau. Oke. Makanya kalau di sana ada sate kerbau, terus makanan kalau di Pati itu namanya nasi gandul, tapi kalau di Kudus namanya nasi pindang, itu pakainya ya Daging kerbau. Soto ya daging kerbau. Nah itu seratnya lebih besar dia. Serat Beda berarti sekali. apa sih gelendong ototnya lebih Heeh, besar. Ototnya lebih besar Ah. gitu. Dan itu butuh effort juga untuk memasak dibandingkan dengan daging sapi. Nanti beda Oke. lagi. Oke, gitu. oke. Nah itu yang masing-masing karena punya bagian. Karena kan kalau di bagian-bagian tertentu tuh dipakai untuk sapinya jalan gitu ya. jadi Maka lebih itu keras gitu ya. sedangkan di bagian mana? Bagian perut mungkin ya itu kan nggak dipakai buat jalan, sehingga dia ketika diolah tuh jadi lebih mudah empuk. Oke. gitu. Kebayang. Berarti sebenarnya secara teknis ya bakso urat itu ya memang bakso urat ya semua jenis bakso pakai Bakso urat kan, gitu ya, Bu. iya. Cuman spesifik nanti uratnya atau otot daging yang mana yang digunakan Iya. itu yang menentukan jenis-jenisnya Terus beda-beda gitu biasanya ya. ya itu ada mungkin ada tulang rawanya juga ya, jadi ada Ah, kletus-kletusnya, makanya disebut kayak bakso urat. Oke, benar-benar kebayang. Jadi ternyata obrolan hari ini daging banget ya. Iya juga sih. Tulang supaya daging. Jadi teman-teman makanya harus tonton Biota terus nih karena obrolannya memang daging banget. Khusus episode kali ini juga malah daging banget nih. Ya, semuanya daging dia. Ya mungkin kayak gitu Bu untuk obrolan hari ini kita saya sama Hanan jadi tahu lagi nih soal daging. Ternyata kalau ngolah daging nggak terlalu mateng itu bisa berbahaya karena terkontaminasi tadi salmonella dan seterusnya, bisa kita jadi sakit. Bahkan mengolah daging yang dimasukin freezer aja ternyata bisa dijelaskan secara biologis gitu. Mungkin gitu aja teman-teman semuanya. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. Saya Muhammad Yafi Saya Hanan. Dan dan saya Aini. terima kasih semuanya. Dadah.